Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, Waalaikumsalam. pejuang pejuang NIP, baik itu Sekdin maupun CPNS. Oke, pertama kali bertemu dengan saya, mungkin kita kita cair aja ya, maksudnya kita nggak terlalu formal, kita cair aja karena yang akan kita bahas ini cukup rumit, cukup berat, jadi kita bawa enjoy aja gitu. Sebenarnya sih aku biasanya kalau membawakan itu biasanya ada tes-tes dulu ya, ada kuis, cuman karena kondisinya baru pulang, baru mudik, jadi ya seadanya. Yang penting kan istilahnya aku sudah menyempatkan gitu kan ya, untuk teman-teman gitu kan. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih kepada pihak Korea Digital, Bang Mamad yang telah memfasilitasi, lalu juga Bang Zul yang sudah membersamai lah ya, dan juga teman-teman lain yang semangatnya masih membara, terutama Sekdin yang sebentar lagi akan istilahnya itu akan berperang ya, bertempur seperti itu. Nah, sebenarnya tuh aku tuh mengharapkannya teman-teman bisa aktif, jadi kita ada timbal balik karena materi yang akan dibawakan ini membutuhkan timbal balik gitu kan, karena dia harus komunikasi dua arah gitu. Kalau aku aja yang ngobrol seperti rekaman jadinya kayak gitu. Tapi gak apa-apa lah ya, karena kita kondisinya lagi bulan puasa, lagi lemes-lemesnya. Oke, sebenarnya aku bingung sih hari ini tuh mau ngapain gitu kan ya. Kira-kira teman ada request hari ini mau ngapain sebelum aku nanti menyampaikan materinya? Gak apa-apa, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Masa calon ASN malu-malu, jangan malu-malu. Apa gitu? Ada yang mau on, ada yang mau on me gitu? Apa? Monggo, semakin sering kalian melibatkan diri dalam pembelajaran, insya Allah semakin melekat kuat di memori itu nanti. Iya, soalnya kalau kayak gini aku bingung bang, serius. Karena aku juga kan baru pertama kali, belum mengenal gitu. Ada beberapa sih yang sering komunikasi, diskusi gitu ya. Kayak gitu. Soalnya ini materinya butuh komunikasi sih bang. Kalau nggak Hmm. komunikasi nanti nggak masuk. Kayak gitu. Apalagi sekedar menyimak, wah itu besar kemungkinan masuk kanan keluar kiri itu nanti. Iya bener banget. Ini Kak Dek Rauda bukan sih Patriasari? Halo Kak, ya, 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 ya. Ngasih materi itu bahas soal kakak. Belum mandi masih. Oke. Oke, 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 oke. eh karena di sini teman-teman gak ada yang speak up. Oke, aku lanjutin aja ya. Kita langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Oke. Muncul ya, Bang? Wah, langsung ditodong. Soal TWK itu lebih sering muncul pasal untuk bagian apa saja, Bang? Oke, kita ngomongin hal dasar dulu ya. Teman-teman belajar TWK itu tidak menghafal ya. Tidak hanya menghafal, misal tadi pasal bagi berapa aja gitu kan. Gak seperti itu. Tapi dia itu punya istilahnya itu kunci dasar gitu ya, kunci dasar. Yang dimana teman-teman itu bisa menggunakan itu untuk menjawab soal TWK yang seperti apa. Seperti apapun itu memiliki kunci kunci dasar untuk TWK gitu ya. Oke, di sini kita brainstorming aja gitu kan. Dari mulai mengenal TWK itu apa, itu penting. Lalu memahaminya, dalam hal ini memahami kisi-kisi ataupun aspek dari kisi-kisi itu dekat, berarti kita saling berlatih dan nantinya bedah TWK. Tapi untuk bedah TWK ini, dia lebih tepatnya kalau kita memang ingin memahami soal penyusunan dan juga penelaah soal hot. Tapi itu tidak di ranah teman-teman, itu di ranah si pembuat soal kayak gitu. Tapi teman-teman perlu juga mengetahui setidaknya seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri sebentar aja. Bisa ya, Bang. Nah, oke. Nah, ini apa ya? Izin saya menampilkan. Ini tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya
mungkin bisa jadi motivasi atau mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi nama saya Rizky Ramdan Pauzi, biasa dipanggil Dadan, atau dulu saya biasanya memanggil nama saya atau username saya dengan Fatan Mubina. Itu salah satu doa gitu kan ya, agar kita diberkahi atau diberikan kemenangan yang nyata seperti itu. Adapun nilai skor saya ya segini gitu kan, dengan rincian TWK 120, lalu TIU 150, dan TKP 192. Ini nilai yang gak pernah saya dapatkan sebenarnya ketika latihan, tapi karena saya yakin pas ketika real test itu ya diberikanlah nilai yang ini. Ini benar-benar keajaiban gitu. Saya nggak pernah nilai TIU itu setinggi itu, TWK juga nggak pernah setinggi itu, tapi pas ketika real test, alhamdulillah Allah memberikan nilai yang terbaik seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini ya, di sini udah mulai materinya cukup berat. Oh enggak ya, nggak mau ya dia ya. Nah, oke. Oke. Nah, teman-teman, biasanya ya yang namanya TWK itu atau beberapa bimbel ataupun kayak YouTuber gitu kan selalu bilang bahwa oh ya TWK tahun ini atau TWK tahun 2021 2002 itu soalnya penalaran HOTS gitu kan. Kita sering ngomong HOTS, HOTS, HOT, penalaran, penalaran, tapi kita nggak tahu gitu loh kunci dasarnya gitu kan. Yang mana sebenarnya itu soal TWK, khususnya TWK ya. TWK ini kan lebih banyak soalnya itu aplikatif gitu kan. Itu memerlukan kunci ini gitu kan. Teman-teman kalau udah menguasai kunci ini, insya Allah gitu kan. Kemungkinan besar teman-teman tidak akan terjebak dengan opsi-opsi yang mirip ataupun dengan soal-soal penalaran atau penerapan kehidupan sehari-hari yang membingungkan gitu kan. Nah, sebenarnya frame ini atau konsep ini, kerangka konsep ini diambil dari buku ini. Modul penyusunan soal HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi PKN gitu loh. Karena kan sebagian besar soal TWK itu diambilnya dari PKN seperti itu. Karena PKN ini kan menjadi wawasan kebangsaan, kenegaraan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menyederhanakan? Sebenarnya itu di bukunya ini sangatlah rumit, penuh dengan teori-teori akademis gitu kan. Kayak jenis soal HOTS itu apa aja, lalu menjawab soal HOTS itu seperti apa. Tapi seiring berjalannya waktu, saya baca, terus saya mencoba untuk menyederhanakan, muncullah kerangka seperti ini, seperti itu. Jadi, apa sih yang disebut dengan soal hot? Ini teman-teman harus tahu dulu ya, soal hot itu nggak harus panjang. Dan soal hot juga belum tentu dia itu apa ya, panjang kayak koran gitu kan. Terus opsinya panjang-panjang, tidak seperti itu. Soal hot itu intinya seperti ini. Pengalaman dan pengamalan kehidupan nyata itu dibawa dalam soal yang dimana kita itu dituntut untuk mencari konsep dan teori yang ideal seperti itu. Mungkin di sini dulu teman-teman harus memahami. Jadi cari konsep dan teori yang ideal, ya. Jangan memasukkan istilahnya itu apa namanya konsep-konsep di luar itu seperti itu. Nah, konsep dan teori yang ideal ini kalau di dalam soal hot, itu cari saja opsi atau kalimat yang menunjukkan konsep kunci yang ideal. Seperti itu. Konsep kunci ideal yang dalam TWK ini kan ada 5 kan. Ada pilar negara, integritas, nasionalisme, lalu bela negara, dan juga bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, mencari opsi ini, carilah opsi yang mencakup opsi lainnya. Jadi nanti kalau misal ada opsi-opsi yang mirip, carilah opsi yang paling mencakup gitu kan. Misal A ini mencakup B, C, D, berarti itu yang diminta oleh si pembuat soal, seperti itu. Nah, tapi syaratnya itu yang mengandung konsep ideal atau kunci, seperti itu. Nah, lalu teman-teman dapat konsep dan teori ideal itu dari mana? Tentunya itu dari belajar, dari referensi, seperti itu. Nah, ini syaratnya ya, sebisa mungkin teman-teman itu hindari baper atau dalam hal bahasa akademisnya itu preferensi pribadi, nalar yang subjektif seperti itu. Di sini teman-teman harus memiliki mindset pemerintahan atau perspektif kebangsaan atau biasanya itu dikatakan dengan nalar objektif atau nalar pembuat soal. Nah, nalar pembuat soal ini didapatkan
atau diperoleh atau dicari dari referensi-referensi. Nah, untuk referensi-referensi yang ini kita skip dulu. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya gitu kan, referensi mana aja yang harus dipelajari gitu kan. Tapi intinya itu nalar subjektif teman-teman tidak boleh bertentangan dengan referensi akademisi seperti itu. Jadi saya lihat tuh di grup itu sering banget atau ada gitu kan kecenderungan nalarnya itu kemana-mana gitu kan gitu. Tapi dia tidak menghadirkan referensi gitu kan. Bukannya tidak boleh ya, tapi alangkah lebih baiknya itu tetap dilampirkan referensi gitu kan. Biar teman-teman yang lain juga bisa mempelajari dan meyakinkan seperti itu. Oke, next. Nah, tadi kan eh, kita harus tahu dulu gitu kan. TWK. Sebenarnya TWK itu apa sih gitu kan? Nah, jadi TWK itu yang selanjutnya atau yang biasanya disebut dengan tes wawasan kebangsaan itu adalah tes untuk menilai penguasaan pengetahuan. Jadi yang pertama itu adalah penguasaan pengetahuan. Seperti itu. Nah, penguasaan pengetahuan di sini kalau di model yang dimana model pengetahuan TWK CPNS 2021 ataupun Sekdin 2022 itu dia lebih ke pengetahuan global yang berkaitan dengan frame politik bebas aktif. Nah, teman-teman kemarin juga sempat tuh diskusi rame gitu kan. Nah, saya sengaja tidak melibatkan diri karena lebih baik ini dibawakan saja gitu kan nanti pas ketika materi seperti itu. Nah, kenapa sih kita tuh harus menguasai pengetahuan global? Karena ada salah satu konsep smart ASN itu wawasan global seperti itu. Nah, prem politik bebas aktif ini biasanya itu saya sarankan atau saya kasih tips untuk baca berita yang berkaitan dengan peran dan posisi politik Indonesia dalam ASEAN dan kerjasama multilateral. Karena ini biasanya muncul gitu kan. Ini biasanya muncul, jadi teman-teman diusahakan apa ya, kayak dari sekarang itu mulai dicicil. Kayak misal peran Indonesia dalam MEA, peran Indonesia dalam konflik Myanmar dan Rohingya, peran Indonesia dalam konflik demonstran dan juga kerajaan atau pemerintahan Thailand, peran Indonesia dalam konflik Vietnam dan lain-lain itu harus dibaca aja. Jadi nanti itu pasti si pembuat soal itu akan merujuk ke referensi atau dari berita-berita. Yang dimana berita-berita ini kan memang posisi Indonesia udah real gitu kan, udah fakta gitu. Nah, sedangkan kalau triknya itu teman-teman harus bisa membaca cepat dan scan atau cari kata kunci yang berisi konsep dasar gitu. Nah, nanti ini bisa dipraktekkan pas ketika menjawab soal seperti itu. Tapi teman-teman harus aktif gitu loh. Kalau nggak aktif, nggak seru gitu loh. Saya juga nggak mau melanjutkan karena ya ini butuh butuh komunikasi dua arah seperti itu. Jadi jangan malu-malu. Ini aja apa namanya apa namanya diekspresikan aja gitu. Selama ini belajar TWK seperti ini ya di apa namanya diekspresikan kayak gitu. Nah, eh soal-soal yang muncul itu kalau di tahun 2021 2022 itu ada kasus konflik di ASEAN. Lalu peran Indonesia bagaimana? Lalu ada juga urgensi dan keterlibatan Indonesia di ASEAN dan kerjasama multilateral atau kerjasama yang melibatkan banyak negara. Di tahun 2022 di Sekdin ini salah satu FR itu ada organisasi AMED dan tujuannya bagi Indonesia gitu kan. Jadi ditanya tujuan untuk Indonesia gabung atau bekerja sama dengan negara-negara AMD itu apa gitu. Tapi ada juga beberapa sebagian kecil tentang organisasi pergerakan nasional seperti SDI, SI, dan juga organisasi pergerakan lainnya gitu kan. Dan ada juga yang sejarah itu masih ada kok. Teman saya juga dapat dua orang itu dapat bersifat hafalan ada. Tapi hafalan yang memang bukan hafalan yang umum gitu loh. Tapi hafalan-hafalan yang dia itu asing gitu, tidak familiar gitu. Ada tapi sedikit dan langka kayak gitu. Nah, ini langsung aja ke soal yang kemarin. Ini gimana modelnya kalau semuanya diam? Halo teman-teman. Hadir, Bang, hadir. Nah, ya. Ini harus itu ya, harus apa? Oh ya, ada yang pertanyaan ya. Ada pertanyaan dulu bentar. Bismillah. Oke. Izin bertanya mengenai konsep pilihan jawaban. Misal pilihan jawaban A, maka itu mencakup pilihan jawaban B, C, dan D. Oh, kayak gini ya. Dari Ika ya. Terima kasih udah bertanya. Balik lagi ke yang tadi ya, Dek. Gimana ya? Nah, ya. Nah, ini ke sini. Karena ada yang bertanya, jadi harus dijawab. Nah,
maksudnya itu konsep yang mencakup semua itu kayak gimana gitu kan. Tadi kan Ika bertanya. Jadi biasanya di kan ada 5 opsi ya, A, B, C, D, E gitu kan. Biasanya itu ada 2 jawaban yang dieliminasi. Jadi teman-teman itu cara pertama kali jawabnya itu cari dulu jawaban yang memang negatif, yang bukan ditanyakan oleh pertanyaan gitu. Sisanya 3 itu jawaban apa opsinya itu biasanya itu yang satu itu mirip-mirip. Misal kayak dia mengkomunikasikan, dia berinteraksi atau membicarakan gitu kan. Itu jawaban yang sama gitu kan. Nah, carilah jawab yang mencakup 2 jawaban ini gitu. Berarti kan istilahnya itu konsultasi atau apalah gitu kan, seperti itu. Bisa dipahami nggak Ika? Atau masih belum paham? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, gitu ya. Pokoknya intinya itu kok jawaban yang mencakup itu kelihatan kok gitu kan. Di soal-soal real test itu kelihatan gitu loh. Nggak yang sulit-sulit kayak di tryout kok kayak gitu. Cuman teman-teman itu ya memang berpacu dengan waktu dan teman-teman kadang baper gitu loh dengan kehidupan atau pengamalan dan pengalaman teman-teman sehari-hari gitu. Nah itu sebisa mungkin dihindari gitu loh. Meskipun di sehari-hari saya kayak gini, kayaknya kayak gini deh. Jangan dibawa ke real test. Karena real test itu membutuhkan jawaban yang ideal, istilah jawaban yang malaikat lah gitu kan. Kalau di konsep apa namanya sederhananya itu. Oke, lanjut ya. Oke, kita ke soal. Ini soal yang kemarin, silakan menjawab. Saya sengaja tidak memberikan jawaban atau penjelasan biar teman-teman apa ya bahasanya menjawab gitu kan. Bisa jawab di kolom komentar atau menggunakan mic, silakan terserah. Right? Ke itu Oke ya. Bang, D nih. Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab, mungkin volunteer. Oh ya, bentar. Terutama permasalahan dari beban hidup jangan dibawa ke bahaya. Benar. Benar banget itu Bang Zul. E, C, C, C. Oke. Aku tanya yang jawab E ya. Kenapa jawabannya E, Patria Sari? Aku tuh kalau di Zoom itu pasti banyak bertanya. Karena nanti dari pertanyaan itu kita muncul. Oh, jadi kayak gini ya nalarnya ya, Kak. Kalau cuma ada pertanyaan jawab, wah nggak. Saya pastikan itu nggak bakal masuk. Kayak gitu. Kenapa Patria Sari jawabannya E? Oh, ada juga Mehmed ini. Karena bersifat internal. Hmm. Kenapa bersifat internal? Ingat lagi loh, ke politik prem atau konsep politik bebas aktif. Gitu loh. Nah, karena itu urusan negara mereka, Kak. Kita nggak boleh mengurusi rumah tangga mereka. Oke, memang ada prinsip kita non-intervensi. Tapi kan ada prinsip lainnya. Oke. Aku belum apa ya, belum mengeh gitu kan. Sekarang yang jawab C nih banyak banget nih. Kenapa jawab C? Mungkin Bumi Putra Dharma silahkan menyampaikan argumennya, alasannya. Kenapa jawab C gitu loh? Atau mungkin Widi atau Beruang silahkan. Yang penting ada perwakilan. Halo Kak, izin. Iya, silahkan. Ini siapa? Widi nih Kak. Oh, iya, Widi silahkan. Izin menjawab ya Kak ya. Iya. Akhir-akhir ini sering terjadi demonstrasi besar-besaran di Thailand, menuntut pergantian pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis. Bagaimanakah sikap yang sebaiknya ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia berkenan dengan hal tersebut? Yang A, mendorong pemerintah Thailand untuk mewujudkan tuntutan para demonstran. Yang B, membantu perjuangan rakyat Thailand untuk pemerintahan yang demokratis. Yang C, berusaha menjembatani persoalan antara pemerintah dan rakyat Thailand. Yang D, berusaha ikut aktif meredam terjadinya demonstrasi rakyat Thailand. Yang E, tidak melibatkan diri karena hal itu merupakan persoalan internal Thailand. Nah, kenapa kamu Kalau jawab C? yang E ini tidak melibatkan diri. Menurut saya kurang tepat ya Kak ya, karena ini kan kita politik luar negeri bebas aktif, selalu ikut untuk berpartisipasi lah istilahnya kayak gitu. Ya. Terus kalau yang apa tuh namanya, yang D, berusaha ikut aktif meredam terjadinya demonstrasi rakyat Thailand. Uh, Kalau meredam itu
terlalu jauh ya kita dalam pelaksanaannya ya kayak misalnya kayak Ya. ada konflik kita kayak eh, masih ikut-ikutan. Nah, misalkan terus kalau yang C berusaha menjembatani. Nah, yang C itu berusaha menjembatani ini dalam artian kita ikut tapi dengan cara istilahnya kayak mediasi gitu loh Kak, kayak kita nggak berpihak dengan salah satu dalam konflik tersebut. Saya lebih yang C. Kalau yang B itu membantu memperjuangkan rakyat Thailand untuk pemerintahan yang demokratis. Itu kurang tepat Kak, karena kalau membantu perjuangan belum deh Kak. Sebaiknya kita masih dalam tahap istilahnya jangan sampai masuk terlalu jauh gitu loh Kak. Kalau yang A mendorong pemerintah Thailand untuk mewujudkan tuntutan. Ini kurang tepat juga Kak, karena kita belum belum bisa sih untuk sampai sejauh itu. Saya lebih milihnya yang C. Kita Oke. menjembatani dulu gitu Hmm. antara pemerintah dan rakyat Thailand di sana kayak gitu Kak. Oke. Kemarin Widi pas diskusi itu ikut jawab juga nggak? Pas di grup. Saya belum dapat buka grup Kak. Oke, oke. Soalnya Berarti saya ini gini ya kegiatan. ya, ya, oke, oke. Oke, terima kasih Widi udah menjelaskan benar-benar sangat lengkap, bahkan dengan alasan-alasannya gitu kan. Oke, jadi sebenarnya ini jawabannya apa gitu kan? Sebenarnya ini jawabannya apa sih? Apakah itu kan urusan rumah tangga negara Thailand? Ngapain Indonesia ikut-ikutan gitu loh? Belum kalau kayak gitu, ini ingat ya, nalar subjektif tidak boleh bertentangan dengan referensi atau konsep ideal. Kan konsepnya itu politik bebas aktif, berarti harus aktif dong. Kalau tidak melibatkan diri berarti pasif. Nah, berarti ini udah jelas salah ya. Jadi mohon maaf yang jawab nanti bisa apa lagi ya, di recall lagi gitu kan. Diingat-ingat lagi gitu kan. Nah, lalu langsung aja yang jawab C ya. Kenapa yang jawaban C itu benar? Dan apakah memang benar gitu ya? Bisa jadi sebelum ke sana, di sini saya akan berbagi gitu kan. Ketemu soal yang seperti ini, ingat saja prinsip kerjasama ASEAN ya. Itu ada 3. Yang pertama itu kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu apa, Kak? Ini kita prosesnya kan belajar ya, Dek. Nanti saya ajarkan gimana caranya jawab cepat. Ini kan kita prosesnya belajar. Ini, kalau ketemu soal yang seperti ini, ingat prinsip ini. Pertama, kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu intinya jangan sampai peran atau sikap dan tindakan Indonesia itu bertentangan dengan kedaulatan negara, gitu kan. Misal jadi tiba-tiba merubah negara yang republik jadi negara fasis dan lain-lain gitu kan. Pokoknya konsep kedaulatan negara pokoknya intinya seperti itu. Yang kedua itu adalah musyawarah dan konsultasi. Nah, ini tuh kayak gimana musyawarah dan konsultasi gitu kan. Karena di ASEAN itu adalah menjadi wadah perjanjian negara di kawasan regional Asia Tenggara atau ASEAN ini, maka prinsip yang dikedepankan itu adalah musyawarah gitu kan. Musyawarah ini apa? Jadi intinya setiap ada permasalahan ataupun setiap ada progres gitu kan, ataupun inovasi itu harus berdasarkan musyawarah gitu kan. Musyawarah itu kan intinya ada mempertimbangkan usulan, data, argumen dan lain-lain gitu kan. Indonesia jangan istilahnya itu egois gitu kan, atau tidak mendengarkan pendapat atau pertimbangan dari negara lain, dan Indonesia sendiri pun harus memberikan pendapat dan pertimbangan untuk negara lain gitu kan. Dan yang terakhir adalah non intervensi. Oke. Nah, ini mana sebenarnya prinsip yang digunakan mana? Yang jawab mungkin mau, tadi kan sudah jelas ini ya, sudah jelas keliru karena dia bertentangan dengan politik bebas aktif. Jadi kita ke sini, musyawarah dan konsultasi. Nah, musyawarah dan konsultasi itu biasanya bentuknya itu adalah dia berdiskusi. Biasanya kata-katanya itu berkoordinasi. Terus kayak membicarakan
dalam forum. Seperti itu biasanya. Tapi di sini kan nggak ada ya yang istilahnya tuh ke forum. Di sini ada kata berusaha menjembatani persoalan antar pemerintah dan rakyat Thailand. Gitu. Nah, di sini tuh berusaha menjembataninya itu tidak dijelaskan. Tapi karena ini adalah soal hot, kita itu udah dipaksa untuk yang menjembatani di sini itu ya dalam apa namanya dalam ranah ASEAN itu sendiri gitu kan. Jadi jawaban C ini adalah jawaban yang benar seperti itu. Karena dia sudah sesuai prinsip kerjasama ASEAN, yakni musyawarah dan konsultasi gitu kan. Kenapa non intervensi ini tidak dipilih gitu kan? Yang A tidak melibatkan diri karena hal itu merupakan persoalan internal Thailand. Sebenarnya maksud dari non intervensi itu istilahnya kita tetap aktif untuk terlibat, tapi kita tidak memberikan, kita tidak memaksakan gitu loh kebijakan kita kepada negara yang sedang berkonflik. Bisa dimengerti nggak yang jawab apa yang tadi jawab Bisa ya? Gitu. Nah, itu jawaban yang panjangnya gitu loh, yang menggunakan konsep dan teori. Nah, lalu gimana cara jawab yang cepat? Jadi kalau cara yang jawab tepat ini, kita baca dulu pertanyaan. Oh ya, sikap yang sebaiknya. Sikap yang sebaiknya ini berarti kan ditanya kebijakan. Sikap yang sebaiknya. Kebijakan yang seperti apa gitu loh. Di sini kita udah jelas lah, akhir ini ada terjadi demonstrasi besar-besaran di Thailand, menuntut pergantian pemerintah menuju terwujudnya pemerintah yang lebih demokratis. Sebenarnya ini nih, kalau kita istilahnya baper, ya kita harus mendukung dong. Wong itu adalah apa namanya demonstrasi untuk pemerintah yang lebih demokratis. Kita kan negara demokratis gitu kan. Tapi kita ingat, kita punya konsep politik bebas aktif. Bebas untuk mengintervensi dan untuk diintervensi, dan aktif yaitu ikut terlibat gitu. Ikut terlibat di sini itu harus tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan konsultasi. Makanya menjembatani ini adalah istilahnya itu konotasi atau kalimat lain dari berkoordinasi, membicarakan dalam forum seperti itu. Oke, jadi kemarin yang jawab C, selamat. Berarti teman-teman istilahnya udah paham gitu kan, kayak gitu. Yang masih jawab salah nggak apa-apa. Ini aja ya, dicatat. Saya boldin. Ini dicatat. Karena ini pasti muncul untuk untuk soal-soal yang lain. Oke. Balik lagi ke sini ya. Itu soal yang ke sini. Kasus konflik di ASEAN dan peran Indonesia bagaimana? Kayak gitu. Jadi itu contoh dari soalnya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Lanjut. Oke, bentar ya ini. Ada masalah antar negaranya bisa terlibat karena kita urusan negara, mereka kita belum bisa. Oke, silakan open mic dan jawab. Kak, izin modul di slide sebelumnya itu ada gak, Kak? Ada. Tapi bingung, jangan kalau dibaca bingung deh, tapi nanti aku share. Tapi kan ada peran Indonesia politik luar negara, otomatis secara langsung ikut serta perdamaian dunia, di antaranya perdamaian menjadi ya benar. Bisa juga penengah perdamaian, bisa. D, C, ini yang jawab D, Mas Mawan. Bisa dijelaskan kenapa jawab B, D, tapi tadi sudah dijelaskan ya. Kalau D ini berusaha ikut aktif meredam terjadinya demonstrasi rakyat, ini kita udah intervensi. Berarti itu tidak sesuai dengan prinsip yang tadi. Kayak gitu. Jadi kalau ada ketiga prinsip ini, pilihlah opsi yang itu. Tapi biasanya nggak semua prinsip, pasti salah satu prinsip. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini sama, soalnya masih tentang kasus konflik dan peran Indonesia di ASEAN. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini gampang. Tadi sudah dikatakan prinsipnya yang mana? Ayo. Yang mana? Tadi loh prinsipnya. Sudah disebutkan. Ada yang mau bantu jawab? Gak usah dibaca soalnya ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Ya? Halo? Mana nih jawabannya? Ayo, ramekan kolom komentar dulu deh. Oke. Enggak, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Jawabannya, Bang. Oke. Bumi Pura, musyawarah dan konsultasi. Jawabannya apa? Berarti B apa? B, B, E, B. Oke, di sini ada B dan ada E.
Sebenarnya tadi udah dijelasin ya Dea, gitu kan. Oke, yang tadi kedaulatan ini kan nggak mungkin kedaulatan karena kasusnya bukan di Indonesia. Terus konsultasi dan musyawarah. Kita cari yang kata-kata itu, membantu etnis enggak dong. Melakukan ini koordinasi jelas nih. Ada highlight. Memberikan pengaruh. Pengaruh berarti dia intervensi, salah. Tidak memberikan intervensi. Karena hal tersebut merupakan bagian urusan dalam negerinya yang bersangkutan. Ini non intervensi nih. Bisa saja ini benar. Kita tandai dulu. Mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu etnis Rohingya sebelum mengkomunikasikan pada PBB. Wah, ini dong gegabah. Tidak konsultasi dulu sebelum mengkomunikasikannya. Harusnya setelah. Berarti yang jawab maaf ya, salah lagi. Oke. Yang ini antara B dan D nih. Yang B ini konsultasi dan musyawarah dan konsultasi, yang D ini tidak memberikan intervensi karena hal tersebut merupakan bagian urusan dalam negeri yang bersangkutan. Ya, tapi dia tidak politik aktif gitu kan. Berarti salah. Berarti jawabannya yang B. Oke. Jadi kemarin ada yang jawab B, selamat. Oke. Yang tadi ini udah di iniin ya. Oke. Oh, terlalu cepat kakak. Oke. Maaf ya. Oke. Siapa namanya tadi? Kak Putri mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau mungkin telat tadi masuknya. Biar aku bahasanya jadi menyimpulkan kembali gitu kan. Kayak gitu. Oke. Jadi soal ini teman-teman bacanya jangan kayak pada tahun 2017 bacanya langsung aja. Ini tentang apa? Ditanya para Indonesia. Wah, kalau teman-teman sudah terbiasa tahu prinsip, cari aja prinsip mana nih? Prinsip mana nih? Pasti ditanya tuh peran Indonesia atau posisi politik Indonesia. Pasti seperti itu. Soal-soal itu pasti seperti itu. Cari aja yang tadi gitu kan. Tapi memang yang contohnya kedaulatan negara ini dia itu biasanya emang ada hubungannya dengan Indonesia gitu kan. Jadi Indonesia dirugikan gitu kan. Makanya jangan sampai bertentangan dengan kedaulatan negara. Nah, apa itu kedaulatan negara? Teman-teman bisa baca sendiri. Kayak gitu. Oke, next ya. Itu tentang model pengetahuan di TWK ya, pengetahuan global kayak gitu. Oke, next. Gak apa-apa Kak Putri nanti bisa melihat di rekaman. Ini insya Allah direkam. Aku juga tadi deg-degan Kak, terus bingung juga. Jadi ini kita ngalir aja lah intinya kayak gitu. Oke, next. Nah, sebelum ke soal, karena tadi yang namanya TWK itu selain menilai penguasaan pengetahuan, ada juga kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai. Mengimplementasikan nilai-nilai di sini ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara. Tapi yang akan dibahas di sesi kali ini adalah nasionalisme saja. Karena itu sering muncul. Kalau pilar negara teman-teman Pancasila udah jago lah gitu kan. Tapi ini biasanya yang nasionalisme ini jarang gitu. Di YouTube pun jarang gitu dibahas. Makanya aku membahas itu. Oke. Nah, di sini kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai. Mengimplementasikan nilai-nilai itu adalah mengamalkan melalui sikap dan tindakan, lalu menerapkan dalam sebuah kasus kita diminta solusinya, ataupun bahasanya itu kita itu diminta untuk menjadi peran di dalam soal itu kayak gitu. Nanti ada kok soal-soalnya, contoh-contoh soalnya nanti ada. Oke. Kita balik lagi ke nasionalisme di kisi-kisi itu apa? Nasionalisme di kisi-kisi itu sesuai dengan Permenpan berapa gitu kan. Tapi intinya ini sesuai dengan regulasinya adalah dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional. Oke, di sini highlight-nya mewujudkan kepentingan nasional. Jadi jangan sampai bertentangan dengan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama. Cita-cita dan tujuan sama di sini itu konteksnya ke tujuan nasional yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Saya sudah pernah lihat di grup itu ada yang men-share juga coach-coach dan juga
mentor TWK yang lain tentang identitas nasional, nanti tinggal dikilas balik aja. Identitas nasional itu apa aja. Tapi nanti di sini yang akan disampaikan itu adalah ini nih soalnya kayak gini, penerapannya kayak 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 gimana gitu kan. Kita nanti diminta seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Nah, di sini itu saya akan meng-highlight nasionalisme itu ke dalam dan keluar. Mungkin teman-teman bisa mencatatnya juga. Jadi nasionalisme ke dalam itu dia biasanya berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di soal SKD 2021 dan juga Sekdin di 2022, mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah. Itu ada toleransi beragama dan bermasyarakat gitu. Baik itu dalam hal penerapan pasal 29 ayat 2 atau ke kasus di dalam kasus nasionalisme atau bela negara. Tapi biasanya kebanyakannya itu di kasus bela negara. Dan bermasyarakat itu ya sama aja sih intinya kayak gitu. Nah, ini model terbaru itu model numbering opsional. Jadi nanti ada nomor-nomor 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, terus nanti diminta mana yang termasuk ini. Nanti ada soalnya. Itu FR dari pejuang Sekdin, IPDN. Nah, tapi yang kemarin itu yang ditanyakan itu adalah sikap dan tindakan yang termasuk tenggang rasa. Kalau kayak mana sikap dan tindakan yang termasuk nasionalisme, patriotisme, bela negara itu saya tidak menemukan dari pejuang Sekdin FR-nya. Tapi yang sering ditanyakan ke saya secara pribadi itu adalah yang ini. Sikap dan tindakan yang termasuk tenggang rasa. Jadi toleransi dan tenggang rasa. Nanti pun ada bagaimana cara memahami toleransi dan tenggang rasa, nanti ada. Nanti saya jelaskan di di bawah kayak gitu. Nah, balik lagi ya. Nasionalisme ke dalam itu berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti Bhinneka Tunggal Ika ini balik lagi ke sini konsepnya. Berbeda-beda tetap satu jua. Yang nantinya itu akan lahir identitas nasional. Banyak keragaman daerah, banyak kebudayaan daerah, banyak bahasa daerah, dan keragaman budaya lain, tapi nantinya itu akan dipersatukan dengan identitas nasional. Baik itu melalui bahasa, melalui kebudayaan, melalui agama gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Dan tentunya itu yang paling jelas itu identitas nasional itu adalah bendera, lambang, nama negara, bentuk negara. Itu hal yang kayaknya jarang keluar di SKD. Tapi yang akan diminta itu biasanya itu lebih ke kebudayaan nasional, keragaman budaya daerah, dan lain-lain. Itu bisa di-highlight. Bentar. Bentar ya, deh ya. Capek juga ternyata. Oke. Nah, Belum 1 jam. sedangkan, iya, ada pertanyaan, Tah? Belum 1 jam, tapi udah lumayan ya rasanya ya. Capek bang, ternyata haus. Lanjut. Nah, benar kan? Banyak banget bang soal di Sekdin 2002. Iya, makanya saya membuat materi ini itu kan bukan ngarang, tapi nanya-nanya dulu juga sama pejuang Sekdin dan mengingat-ingat dulu FR kayak gitu. Bhinneka Mix Belnek kemarin banyak. Nah, itu saya belum menemukan tuh. Kalau ada nanti bisa di-share ya Kak, atau Depat Triasari. Itu bisa jadi bahan diskusi yang menarik. Mix nasional, mix Pancasila juga ada. Iya. Namanya juga kan tiap tahun harus ada perubahan gitu loh, harus ada perkembangan soalnya. Kayak gitu. Nah, oke. Di sini yang jadi highlight nalar kita kalau ketemu nasionalisme ke dalam atau yang kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu ada 4 setidaknya. Yang pertama persatuan dan kesatuan. Cari yang kata kuncinya itu persatuan dan kesatuan. Pergaulan berdasarkan prinsip dan asas Bhinneka. Berarti pergaulannya nggak homogen gitu. Nggak hanya sama teman suku yang satu suku, atau sama warga yang satu agama, atau sama kolega yang cuma satu bahasa gitu kan. Tapi tetap yang Bhinneka Tunggal Ika. Balik lagi berbeda-beda tetap satu jua. Lalu heterogen society atau masyarakat yang heterogen. Biasanya ini jarang sih, tapi dia lebih ke masyarakat madani. Tapi jarang yang ditanyakan. Cinta tanah air dan rela berkorban. Ya ini mungkin hubungannya dengan yang bela negara tadi ya gitu kan. Kan cinta tanah air dan rela berkorban salah satunya nilai dasar bela negara gitu kan, kayak gitu. Jadi tadi yang dikatakan Bumi itu benar. Kak, aku tuh kalau antusias itu kayak gini suaranya. Semangat kayak gitu. Kalau nggak pelan-pelan itu ngantuk Kak, kayak gitu.
Oke, aku akan usahakan pelan-pelan ya. Oke. Jadi ada highlight nalar di dalam nasionalisme ke dalam atau kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu ada 4. Teman-teman bisa mencatat atau teman-teman nanti bisa memutar ulang, tapi sebaiknya dicatat sih. Dicatat lalu nanti diresapi gitu kan. Resapi di grup kayak gitu. Nah, ini highlight tujuan dari kisi-kisinya tadi. Jangan sampai nih teman-teman itu keluar dari koridor tujuan dari kisi-kisi nasionalisme. Mewujudkan kepentingan nasional yang melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Kayak gitu. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Kayak gitu. Makanya kenapa dibikin kisi-kisi? Biar teman-teman itu nalarnya itu nggak liar gitu loh. Nggak terlalu terelaborasi gitu. Tapi dalam konsep yang seperti itu kayak gitu. Nah, selain nasionalisme ke dalam, ada juga nasionalisme keluar. Nasionalisme keluar itu berkaitan dengan peran dan posisi kita untuk mewujudkan kepentingan nasional. Biasanya itu ini dulu saya nyebutnya itu soal analisis posisi atau peran gitu. Apakah kita perannya sebagai warga negara pada umumnya ataukah sebagai salah satu kelompok atau pimpinan kelompok atau salah satu pemerintah gitu kan, sebagai pemerintah dalam hal ini pemerintah yang sah, bisa presiden, bisa MPR, bisa DPR, bisa juga perdana menteri, bisa juga menteri luar negeri gitu kan, tergantung soalnya gitu kan. Gitu. Tapi biasanya untuk sekelas sekdin itu biasanya yang diminta itu adalah sebagai warga negara biasa kayak gitu, tidak diminta sebagai pemerintah, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk CPNS, biasanya itu kita dimintanya itu sebagai pemerintah. Nah, sebagai pemerintah kita harus seperti apa gitu loh. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Gitu kan. Soalnya nanti kalau nggak salah, saya ada deh contoh soalnya. Kayak gitu. Nah, kemarin di FR, yang muncul itu kayak gini. Narasi kasus tentang menguji nasionalisme kita dan bagaimana solusi kita mengatasi masalah. Di Sekdin 2021 itu, seingat saya itu, yang dibenturkan dengan di Indonesia itu produknya tidak berkualitas sehingga orang-orang itu pada mengimpor gitu kan kayak gitu. Lalu bagaimana sikap dan peran kita? Cuman lupa lagi opsinya kayak gitu. Tapi di 2022 ini di Sekdin itu lebih ke diuji nasionalisme kita gitu loh. Apakah kita akan tetap di Indonesia atau tetap akan percaya dengan pemerintah Indonesia walaupun sebobrok apapun Indonesia itu, atau kita seperti apa gitu. Ya kan kalau di dalam aslinya itu kan pasti enggak dong kalau pemerintah kita bobrok, kita bisa ada opsi nih gitu kan untuk mengganti kewarganegaraan atau ada opsi kita untuk mengkritik keras pemerintah gitu. Tapi di dalam konsep idealnya itu enggak harus seperti itu. Kita tinggal bahasanya itu mengambil peran di mananya gitu. Nanti adalah soalnya kayak gitu. Nah, ini nih soalnya. Oke. Kita mengasah konsep dasar toleransi. Oke, silakan jawab teman-teman. Gak perlu aku baca ya, teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Ada yang volunteer, silakan. Ini konsep dasar toleransi. Kurang besar kali ya. Masa harus dihitung 1, 2, 3, siapa yang mau jawab? Nah, kayak gitu. Oke, ada yang udah jawab. Senang kalau udah ada yang jawab itu senang. A, A, A. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada yang jawab, masih ada yang jawab. A, oke. Oke, karena sudah ada yang menjawab lebih dari 5, oke, jawaban teman-teman benar. Ya. Ini berarti tidak usah dijelaskan secara detail karena teman-teman udah paham kan. Yang disebut dengan toleransi antar agama itu bukan berarti kita memberikan tempat tinggal kita untuk tempat ibadah ya, bukan seperti itu ya. Tapi konteksnya itu kita memberikan kesempatan orang yang berbeda agama kita, kalau memang dia harus beribadah di tempat kita, kita memberikan itu tanpa paksaan, tanpa intervensi, tanpa intimidasi kayak gitu. Tapi teman-teman sudah benar dalam konsep dasarnya. Nah, sekarang kita ke konsep penalaran.
terapkan ke kasus Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kayaknya pernah jadi perdebatan beberapa beberapa periode lalu gitu kan. Nah, silakan. Ini tentang toleransi beragama, tapi dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Kalau yang tadi itu konsep dasarnya. Sama kok kayak yang tadi. Oke, silakan ada yang mau jawab. Duh, udah 1 jam nih Bang. Oke, belum ada yang jawab ternyata. Bentar, ini yang jawab nih. Apa ini? A, 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 A. Oke, ayo teman-teman bisa A, C, A, C. Oke. Mayoritas menjawab A. Apakah benar ya jawaban A? Kayaknya benar nih jawaban A nih. Oke. Tapi ada 1 orang yang jawab C. Ada lagi yang jawabnya berbeda? Oke. Aku tunjuk yang jawabannya A. Tadi Widi sudah. Mungkin Mehmet. Silakan Mehmet open mic atau terserah. Wah ada yang jawab E nih. Ada yang jawab E. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Mungkin yang jawab E, Mas Wawan, silahkan memberikan pendapatnya. Kenapa E? Halo, ya, Halo? Ya, ya, halo. kedengaran? 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 Ya. Oh ya, kenapa? Gitu. Mm. Yang saya pelajari konsep dari toleransi, konsep dari Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah memahami, mengerti bahwa kita berbeda dengan orang lain. Bukan memaksa untuk orang Ya. lain sama dengan kita, bukan memaksakan kita harus sama dengan orang yang lain, tapi menghargai perbedaan untuk kita bersatu, bukan alasan untuk saling berpisah gitu. Dan itu ada di opsi E. Ya. Jadi bukan menyatukan, bukan menyamakan, tapi tetap berbeda aja, tapi kita nggak berpisah gitu. Begitu Bang. Oke. Bisa dikunci ya jawabannya ya, sangat sangat detail. Yang jawab A, yang A katanya lebih action. Kenapa mungkin ada perwakilan yang jawab A? Kenapa nih? Kenapa? Ini bisa saja jawaban saya sebelumnya salah nih, gitu kan? Nah, atau kenapa ada yang jawab C? 1 orang nih jawab C. Mas Bumi, Dek Bumi apa? Kak Bumi silakan menjelaskan alasannya. Kenapa C? Atau mungkin ada yang jawab A, kenapa jawabannya A? Tadi kan Mas Wawan, kalau E ini kan konsep dari Bhinneka itu memahami perbedaan tanpa kita harus memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Seperti itu. Oke. Menarik. Dijawab apa Widi? Widi jawab A karena perbedaan itu dijadikan sebagai acuan menguatkan suatu persatuan, mengajak semua warga untuk berinteraksi dan bergaul selain dengan agamanya saja, mengajak semua. Oke, bisa. Yang jawab C kenapa? Karena di sini ada 3 jawaban. Bang, aku mau jawab dulu ya, tunggu ya. Siapa ini? Boleh. Silakan. Kensin. Oh ya, silakan Bang Kensin. Yang jawab tadi kan yang jawab A belum ada penjelasan, yang jawab C juga belum ada penjelasan. Mungkin harus dijelaskan dulu mungkin. Oke, silakan Bang Kensin. Oke, bentar ya.
Iya, Mi. Waduh, pada menghilang ini. Permisi Bang, Siapa? Silahkan. izin menjawab Iya, siapa ini? Mehmet. Aku. Oh ya, Mehmet, silakan Mehmet. Siap. Izin menjawab Bang. Iya, silakan. Jawaban saya itu di opsi A. Saya Iya, baca dulu soalnya ya Bang. silakan. Hindun merupakan warga baru di Kampung Kelang. Saat bergaul lebih dalam dengan warga, ternyata warga kampung hanya berkumpul dan berkelompok dengan agamanya masing-masing dan tidak mau Iya. bergaul dengan agama lain. Jika Anda adalah Hindun, bagaimana sikap Anda? Nah, yang pertama yang saya lakukan di sini adalah eliminasi dari opsi jawaban B, D, dan E, Bang. Jadi yang tersisa adalah jawaban A dan C yang mengacu pada persoalan yang ada dalam konteks soal. Ya. Nah, kemudian dalam Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat 4 nilai. Yang pertama, toleransi, keadilan, gotong royong, dan kerukunan. Nah, Ya. pada konteks soal ini yang ada adalah nilai toleransi. Jadi bagaimana kita bisa bertoleransi antar perbedaan agama yang ada. Kemudian di dalam Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat bersifat konvergen, di mana perbedaan di masyarakat itu tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan, perbedaan yang ada harus dicari titik temunya dan dibuat kesepakatan bersama. Nah, artinya di sini kan ada perbedaan keagamaan ya Bang. Jadi kita harus mencari kesamaannya. Jadi kesamaan apa yang ada di masyarakat itu kita lakukan diskusi atau musyawarah seperti itu Bang. Nah, kemudian yang terakhir di sini yang menjadi masalah adalah warga kampung yang hanya berkumpul dan berkelompok dengan agamanya masing-masing dan tidak mau bergaul dengan agama lain. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah pada warganya itu, Bang. Jadi kita harus mengajak semua warga untuk berinteraksi dan bergaul selain dengan agamanya saja. Sedangkan kalau kita milih opsi C, mencoba menyatukan kelompok yang berbeda agama agar mau berinteraksi dan bergaul. Ini kelompok yang mana? Itu masih kurang jelas. Kalau yang A sudah jelas semua warga, karena di soal juga konteksnya warga kampung. Seperti itu, Bang. Oke. Mas Bumi, kenapa jawab C atau sudah menyerah? Mau lanjut ngikut ke yang lain? Ya, di sini itu ada titik kebaperan ya, guys. Jadi si pembuat soal tuh sengaja membuat titik kebaperan itu. Dan tadi juga saya sempat oleng jawabannya gitu kan ke E. Kayaknya ya bener deh E. Tapi yang E itu Bang, dia nggak masuk ke konteks gitu ya. Bukan nggak masuk ke konteks. Bukan jawaban yang diharapkan gitu sama pertanyaan. Tapi memang benar konsep dari toleransi yang disebutkan oleh Mas Wawan itu benar. Tapi kita balik lagi kan yang ditanyakan si Hindun. Hindun ini warga baru. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita warga baru, kalau kita warga baru nih, apakah mengajak atau menyatukan itu memang peran kita, atau kita cukup mencoba memahami? Gimana, Mehmet? Ini dari pendapat saya ya Bang. Ya. Kalau misalkan salah atau benar, saya mohon maaf ya Bang. Ya, tuh kan ada yang mempermasalahkan warga baru atau tidaknya. Nggak apa-apa. Sengaja kok. Iya. Jadi ini kan meskipun kita adalah warga baru, itu kan menjadi, maksudnya masalah terkait dengan pengkotak-kotakan keagamaan itu kan suatu masalah gitu ya Bang. Jadi harus ada tindakan yang berusaha untuk menyatukan, karena sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita laksanakan, seperti toleransi, keadilan, gotong royong, dan kerukunan, terutama pada nilai kerukunan itu. Kerukunan. Kalau misalkan mencoba memahami perbedaan itu kan belum ada tindakan apa-apa. Jadi keagamaan yang mereka warga yang masih mengkotak-kotakan keagamaan itu masih akan tetap jika kita hanya berusaha memahaminya, Bang. Oke. Siap.
Oke, jadi aku buka jawabannya ya. Jadi sebenarnya awalnya itu aku tuh jawabnya A juga. Tapi setelah kemarin berdiskusi, akhirnya aku jawab ke C gitu. Nah, tapi tadi mendengarkan penjelasan siapa Mehmet, kayaknya lebih apa ya, lebih logis gitu kan. Kemarin itu, jadi kan ini jawaban KJ-nya itu sebenarnya C, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa menggugat Kadadan salah, Kadadan nggak sama gitu kan, kayak gitu. Ataupun Bang apa Mas Wawan juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kalau yang ini Mas Wawan, kan yang ditanya itu kan sikap Hindun. Si Hindun ini warga baru. Itu nggak ngaruh gitu. Emang tadi teman-teman ada yang baper gitu kan. Warga baru emang boleh ngajak gitu kan. Enggak. Di sini itu kita ingat, kita ini calon ASN. Nah, calon ASN itu ada satu konsep di dalam nasionalisme yang hubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebagai pemersatu dan perekat gitu. Nah, kemarin itu aku terjebak dengan kata pemersatu, makanya mencoba menyatukan kelompok yang berbeda agar mau berinteraksi dan bergaul, karena kan di soal ini si kelompok-kelompok agama itu nggak mau bergaul gitu loh, homogen aja gitu kan. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Mehmet gitu kan, terus tadi juga menyebutkan prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, jawaban yang memang mungkin mendekati tepat itu adalah A gitu. Gimana Mas Wawan, bisa diterima nggak? Kalau yang E itu aku melihatnya dia itu belum sikap, dia masih mengharapkan doang gitu loh. Emang benar secara kata-kata positif itu benar, mencoba memahami perbedaan itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sini kan yang ditanya sikap, berarti kan kalau sikap itu harus ada istilahnya, itu ada tindak lanjutnya gitu. Kalau cuman oh ya saya paham kok, di sana sudah dijelaskan di soal gitu loh. Dan hanya mengharapkan saja gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau yang di A itu mengajak semua warga, cuman mungkin teman-teman akan terbaper atau baper pada warga baru, tiba-tiba ngajak, emang boleh. Nah, ASN, kita kalau jadi ASN ditempatkan di tempat yang baru itu pasti warga baru kan. Tapi kalau memang bahasanya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus meluruskan kayak gitu. Jadi mohon maaf kemarin aku yang udah jawab pribadi ya, secara japri aku jawab C, aku anulir jawabannya jadi A ya, kayak gitu. Karena yang C ini emang mencoba menyatukan kelompok yang berbeda agama, ini tidak dijelaskan kelompok yang mana gitu loh. Itu kan bisa bisa saja nanti jadi parsial gitu. Kayak gitu. Mohon maaf ya yang kemarin japri terus aku jawabnya C gitu. Mungkin kemarin belum jernih berpikirnya kayak gitu. Ya, silakan Akbar nanti bisa lihat di ininya. Mas Wawan bisa menerima ya, insya Allah ya. Oke. Siap-siap terkopi, Bang. Oke, lanjut ya. Ini bentar lagi udah 1 jam lebih nih. Oke. Nah ini, maaf ya maaf. Nah ini adalah soal FR. Di sini ada 2 sih yang membuat bingung itu. Oke, silakan menjawab teman-teman. Ini soal FR IPDN. KJ-nya A. Randa atau siapa ini KJ-nya A. Kemarin aku jawab C, aku anulir jawabannya A. Karena beda soal dengan yang kemarin konteksnya. Yang ini silakan menjawab. Ini yang disebut dengan analisis posisi dan peran kita, dan ini menguji nasionalisme kita. Pendek-pendek sih jawabannya. Ada 2 yang sudah layak eliminasi, ada 2 yang membuat bingung mana dulu nih. Apalagi kan ada kasus Bima nih, yang Lampung itu bisa dijadikan sebuah aplikasi gitu kan soalnya. B. Baru 2 yang jawab. Ayo. B. Oke, Mehmet B, Patria B, Haji Dharma. Oke, Bang Haji B. Mas Wawan. Kayak Mas Wawan yang paling aku notice. Suaranya itu loh mirip Desen Deso. Pejuang 2003 ini siapa ya? Yang B. Manchester United ini juga siapa? Oke, B Bang. Oke, semuanya jawab B. Dan emang benar jawabannya B gitu kan. Kenapa nggak meningkatkan jalan dan pasar? Ada yang mau menjelaskan? Kan sama meningkatkan. Kan ini sudah layak eliminasi, apalagi ini ya eliminasi ya. Kenapa B?
kenapa nggak jalan dan pasar? Infrastrukturnya kenapa nggak itu? Ini tadi udah dijawab ya, ini sudah. Ya. Nah. Benar. Karena jelas ya yang ditanya itu generasi milenial. Ini soal sekdin ya, Dek. Jadi ya, tapi kemarin yang cerita ke aku itu dia bingung katanya. Karena kan dia berpacu dengan waktu. Terus aku juga sempat melihat pergerakan nilainya. Kok nilainya gak naik-naik? Justru malah turun gitu kan. Gitu. Apakah soalnya sulit gitu kan? Ternyata soalnya tuh kayak gini. Cuman emang istilahnya kalau lagi panik itu kadang kita teralihkan gitu kan. Kadang yang ditanya siapa kita nggak tahu gitu. Padahal ini jelas kan. Yang ditanya ini adalah peran kita sebagai generasi muda. Ya udah, yang paling bisa kita lakukan adalah meningkatkan teknologi informasi. Tapi kalau di sini ditanyakannya misal peran kita doang, gimana? Apakah jawabannya tetap B? Nah, masuk ya Widi ya. Aduh, aku aja menjelaskan gak tenang nih deh. Nanti aja ya. Kalau aku udah kenal kalian jauh. Oke. Gitu ya. Yang peran-peran kita itu gitu. Kalau yang sekdin itu pasti kalau nggak pelajar, generasi muda, atau generasi milenial, atau generasi melek baca itu kayak gitu kata-katanya itu. Si pembuat soal itu cuma memainkan apa ya, konotasi kata atau memainkan peran ini baper nih gitu kan. Tapi ingat ya, konteks misal yang membuat sebenarnya ini gitu kita nggak pantas gitu loh, gitu nggak pantas gitu kan kita melakukan itu. Balik lagi kita adalah calon ASN, jadi ya kita harus menempatkan kita sebagai ASN gitu. Kalau di dalam nasionalisme tuh ya simple aja, pemersatu dan perekat, mana yang mempersatukan mana yang merekatkan, tapi tetap dibaca konteksnya. Kayak tadi kan mencoba mempersatukan, tapi kan mempersatukan kelompok berbeda agama yang mana gitu kan banyak gitu kan. Kecuali kata-katanya gini, mencoba mempersatukan semua kelompok berbeda agama agar mau bergaul. Nah, itu bisa jadi jawabannya C. Kayak gitu. Paham ya, Dek? Ini soal nggak tahu terakhir apa gimana ya. Nah, ini nih. Ini soal nasionalisme tapi dihubungkan dengan identitas nasional. Nah, silahkan. Perlu aku baca lah. Oh, bentar ada yang nanya ya. Bentar ada yang nanya, maaf. Sering-sering, oh ya itu siapa itu tadi? Manchester. Kalau peran kita doang yang mana Bang jawabannya? Nah, itu pasti bingung ya. Kalau aku ya, Dek, kalau ditanya peran kita doang, aku selalu memposisikan pemerintah aja. Kayak gitu. Karena di situ jelas kan permasalahannya pemerintah. Kalau memang istilahnya kasusnya itu adalah konflik di desa, aku akan menjadi pihak yang memediasi atau istilahnya itu jadi pihak penengah dan lain-lain gitu kan dalam konflik, atau menyuarakan aspirasi ke pemerintah gitu kan. Tapi karena ini adalah permasalahan negara gitu loh, perbatasan, keterbatasan infrastruktur, ya meningkatkan jalan dan pasar gitu loh. Kayak gitu. Karena kan orang itu memutuskan untuk pindah ke luar negeri itu kalau sandang pangan papannya tidak terpenuhi gitu loh. Kayak gitu. Tapi kenapa sih kalau generasi milenial itu teknologi gitu kan? Ya karena di sini kan salah satu konsep smart ASN itu adalah menguasai IT. Makanya itu. Pokoknya soal-soal TWK itu pasti memiliki tujuan gitu, memiliki maksud gitu. Makanya teman-teman sering baca aja, nanti ada kisi-kisi baru, dipahami tuh tujuannya itu. Kalau bisa sama teman-teman itu diskusi di breakdown lagi. Kalau nggak sama teman-teman, sama aku aja nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Karena aku tuh lebih nyaman aja kalau japri gitu kan. Karena lebih intens dan lebih tahu, oh iya teman-teman ini kekurangannya di sini. Kalau umum gini aku kadang malu gitu. Deg-degan juga ini, masih deg-degan. Gitu. Oke, A. A. Semua jawab A. Ada yang jawab lain nggak sih? A. Nah, ini nih Kak Maulidina yang sering diskusi sama aku. Kenapa A, Kak?
Kenapa jawabannya A? Coba dibaca lagi. Oh, ada yang berbeda nih. Suka nih kalau ada yang berbeda tuh suka. Kalau sama nggak seru. Coba dibaca dulu konteksnya. Narasinya dibaca. Jangan mentang-mentang ini kan kalau nanti di real test kan nggak ada tuh disebutin ini soal apa, dikaitkan ke apa. Dibaca dulu. Nah, kenapa Manchester United? What is your name? Dan kenapa jawabannya C gitu kan. Ingat loh, nasionalisme itu kan ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang nantinya itu identitas nasional. Identitas nasional itu kan gak hanya bahasa. Oke, karena di sini bentar lagi azan ya guys. Aku langsung percepat aja. Oke, aku bahas aja ya. Jujun berasal dari keturunan X. Dia sadar bahwa Indonesia memiliki ragam identitas. Ragam identitas itu kan ada suku, bahasa, agama, gender, ras, dan lain-lain. Tiap daerah punya kekhasan budaya. Ya, tadi yang disebutin itu identitasnya. Budayanya banyak. Jika Jujun adalah warga yang sadar nasionalisme, sebaiknya dia. Oke. Jujun ini sadar nasionalisme ini. Ini semuanya juga ada sadar akan nasionalisme gitu kan. Nasionalisme itu kan gak hanya tentang bahasa persatuan aja kan. Tapi menghargai kebudayaan nasional, gitu kan, taat pada peraturan negara, gitu kan, itu sama. Cuman kan di sini konteksnya itu bahasa atau menghargai keragaman budaya sebagai hazanah, gitu kan. Yang A ya, menggunakan bahasa persatuan sebagai bahasa pengantar dalam interaksi dengan budaya lainnya, bisa jadi. Tapi kayaknya nggak nyambung gitu loh bukan nggak nyambung, tidak koheren dengan pernyataan, pertanyaan, dan narasi. B, mempelajari semua bahasa dan budaya sebagai hazanah budaya sendiri. Sebagai hazanah budaya sendiri. Budaya sendiri ini berarti budaya keturunan X. Berarti ini udah layak eliminir. Kecuali kalau mempelajari semua bahasa dan budaya sebagai hazanah budaya bangsa. Itu bisa benar. Tapi kan ini budaya sendiri di sini ke X. Jadi salah. Mana ini nomor apa? Kelihatan nggak guys? Nah ini salah ya. Menghargai ragam bahasa dan budaya daerah sebagai hazanah bangsa. Keep dulu. Melestarikan budaya keturunan X sebagai keunggulan. Tadi yang jawab dia siapa ya? Tadi yang jawab dia siapa? Dia soal diminta sebagai warga yang sadar nasional jadi lebih ke identitas bangsa. Kalau dia ini, dia jadi ini dong, apa namanya? Apa sih yang mengunggulkan budaya sendiri itu namanya? Itulah pokoknya. Ini salah ya. Tersisa A dan B. A dan B sama-sama identitas nasional, tapi yang konteks ke sini itu lebih ke C. Bahkan katanya tadi kata Mehmet di suatu di suatu TO KJ-nya C. Ini diambil dari buku PKM. Diambil dari modul apa ya, lupa lagi. Dari modul PJJ atau apa gitu. Jawabannya C. Cuman diubah aja ininya, apa namanya, pertanyaan atau konteks narasinya. Intinya gitu. Kalau A itu ada narasi, dia itu berinteraksi dengan bahasa Jawa misalnya. Dia nggak mau nih berinteraksi dengan bahasa yang lain, dengan Sunda gitu kan. Nah, itu baru menggunakan bahasa persatuan sebagai bahasa pengantar dalam interaksi dengan budaya lainnya. Tapi karena di sini ada yang ditanya adalah kekhasan budaya, ya cari aja yang budaya. Menghargai ragam bahasa dan budaya daerah sebagai hazanah bangsa. Menghargai semua bahasa dan semua budaya yang di daerah di Indonesia itu sebagai hazanah bangsa, sebagai kebudayaan nasional. Balik lagi ke sini. Kebudayaan nasional tadi mana? Identitas nasional itu kan salah satunya ada kebudayaan nasional. Kebudayaan yang sudah diakui secara nasional. Kayak gitu. Nuh ya. Semoga saya tidak... Oke. Nah, jawab ini. Oke.
Oke. Oke, sekarang ini terakhir. Tapi di sini nggak ada opsinya. Ini soal real test FR TWK tapi modelnya numbering opsional yang tadi aku bilang. Kalau kalian dapat soal kayak gini, pilih 3 nomor yang termasuk sikap tenggang rasa. Aku jelasin dulu tenggang rasa sama toleransi secara singkat. Bisa dibaca sendiri ya. Intinya, toleransi itu adalah sikap dan cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Atau tadi bisa juga menggunakan konsepnya kayak Mas Wawan gitu kan. Tapi kemarin karena banyak yang cerita, Kak, saya dapat soal yang seperti ini. Kak, saya dapat soal tenggang rasa, Kak, saya dapat toleransi, ditanya ini, Kak, gimana cara memahami konsepnya. Ya udah, dulu aku share ke teman-teman saya itu kayak gini. Toleransi itu adalah sikap dan cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Sedangkan tenggang rasa itu adalah sikap dan cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Kayak gitu. Itu aja sih intinya. Cuman karena apa ya? Karena energiku mulai habis. Kurang bisa mengkontekstualisasikannya. Oke. Ini teman-teman jawab aja. Mana yang termasuk tenggang rasa? Ini bukti chatnya ya guys. Nah, bukti chatnya ini. Oke. Silakan, mana yang termasuk sikap tenggang rasa? Di chat ada yang nanya itu, dan sebelumnya tadi jawabannya apa katanya? Yang mana, Bang? Siapa tadi? Siti Maulidina. Oh, Kak Dina. Jawabannya ini, Kak. C, yang dikuningin. Yang dimerahin berarti salah. Nah, ini. Nanti mungkin Bang Jul bisa membuat soal yang serupa, Bang. Kayak gini, Bang. Bentuk soal yang didapatkan salah satu pejuang Sekdin 2021 dan lulus. Alhamdulillah kalau nggak salah lulus deh. Kayak gini. Kalau yang jenisnya penomoran, buat poin-poin kayak gitu, udah banyak pun. Iya. Tapi Tapi kalau Bang, yang ke tenggang rasa sama toleransi itu jarang aku lihat. Sang tutor juga belum mengeluarkan sang tutor. Gak tahu bimbel lain mungkin. Karena aku biasanya melihat sang tutor saja. kalau toleransi udah, tenggang rasa ini memang kayaknya belum pernah membuat. Nah, iya. Mungkin nanti Bang Jul bisa ngasih ilmu mendalam. Karena aku sendiri juga tahunya itu toleransi itu gini. Ada tetangga kita sakit kan ya Bang. Atau teman-teman nih. Ada tetangga kita sakit ya. Kita tuh suka mendengarkan musik. Yaudah kita pelanin musiknya. Itu menurut aku tenggang rasa. Kayak gitu. Aku memaknai konteks tenggang rasa itu ke sana. Nah ini dia dapat yang kayak gini Bang. Aku aja diskusi sama dia, habis dia ujian tuh lama Bang. Hampir 10 menit. Karena menurut aku ada kata-kata yang sulit dimengerti. 1, 4, 2. 1, 4, 2. 1, 2, 5. Tidak mengatakan hal yang membuat sakit hati. Tidak mau. Aku sengaja aku share ini di akhir. Karena ini emang gak ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa apa ya, bisa menalar ini kayak gimana nih kalau ketemu soal kayak gini. Soal kayak gini itu paling menghabiskan banyak waktu guys. Yang Jadi jelas kalau misalnya model kayak gitu kan, kalau ada yang memang udah jelas-jelas termasuk tenggang rasa atau toleransi kayak di poin ketiga, eliminasi aja langsung. Ya, kayak gitu. Tapi ini sharing sedikit ya Bang ya. Tapi dulu itu adik Sekdin tuh bilang, Bang tapi nomor 4 itu saya bingung Bang. Apa gitu ya. Itu maksudnya toleransi tenggang rasa atau yang lain Bang gitu kan. Kayak gitu. Terus nomor 5 itu apa Bang gitu. Aku aja sampai 10 menit Bang diskusinya itu. Bingung. Bingung kan guys? Bingung. Silakan dia 1, 2, 4, 5. Harus 3 Mas. Harus 3. Dimintanya cuma 3 dan ini itunya. 1, 2, 4, 5. Nah, memberi bantuan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang ini bukan tenggang rasa kan ya Bang ya? Iya, itu bentuk toleransi ya Bang. Oke, ini kita anulir, kita gitu-gitu aja bayarnya. Tidak menyalakan musik ini jelas tenggang rasa ya Bang? Iya. Ya Setuju. deh.
Tidak mengatakan hal yang membuat sakit hati juga, tenggang rasa karena menjaga perasaan orang lain. Nah, ini antara 3-4. Tidak mendengarkan ya maksudnya ini Tidak guys. mau mendengarkan pendapat bawaan udah jelas eliminasi lah, dan tidak mau mendengarkan Ya, tidak pendapat. mau. Ya, sorry bang. Nah, berarti 1, 2, 4 dong. Nah, 4 ini kenapa tenggang rasa bang? Bisa dijelaskan mungkin bang Jul? Aku Semua lack of knowledge ini. Dalam rapat agar tidak terjadi kericuhan. Tipis memang rasanya, kayaknya bisa jadi kayak toleransi gitu ya. Semua anggota rapat diam dalam rapat agar tidak terjadi kericuhan. Gak dijelasin kan? Tapi bang, aku dulu pernah baca buku PKN itu konteksnya gini. Jadi ada 2 orang nih lagi baca buku nih. Yang satu bacanya keras, yang satu bacanya lembut. Yang keras ini mengecilkan volumenya agar si yang membaca pelan ataupun yang lainnya bisa mendengarkan ini tenggang rasa. Mungkin ke sana bisa nggak bang? Atau gini juga, yang satu mungkin lagi mengemukakan pendapat ataupun lagi mempresentasikan sesuatu, yang pendengarnya tetap mendengarkan dengan diam, jangan membuat obrolan di dalam forum. Nah, bisa ya? Masuk ya bang ya? Iya, di situ lebih ke tenggang rasa, menghargai yang sedang berbicara. Oke, kayak gitu ya guys. Oke, itu aja, mungkin mohon maaf kalau kurang menarik atau mungkin namanya juga baru dan aku emang kayak gini, aku kalau membawakan itu berapi-api. Apalagi kalau teman-temannya itu tektokan, wah seru itu, aku bisa mengeluarkan berbagai macam tips trik. Cuman karena mungkin bulan puasa juga ya gitu kan. Jadi mudah-mudahan nantilah di luar bulan puasa aku bisa ngisi gitu kan. Dan ngisinya aku pengen kayak gini, nasionalisme aja, jangan dicampur adukan. Dicampur adukan itu nanti kalau istilahnya itu ada kuis. Nah, aku biasanya kayak gitu. Atau teman-teman ada yang mau bertanya di luar soal? Nah, kenapa nomor 5 nggak masuk, Bang? Kenapa katanya? Kenapa nggak tenggang rasa itu? Oke, kita putihkan dulu. Karena tadi juga Mas Wawan sempat nomor 5 itu tenggang rasa katanya. Iya, silakan. Izin live, silakan. Atau gini aja, Mas Wawan kenapa nomor 5 itu tenggang rasa? Kalau nggak salah tadi Mas Wawan ya. Masih ada nggak Mas Wawan? Iya. Iya. Oke. Ya, masih. Kenapa Mas? Nomor 5 tenggang rasa, Mas? Di sini belum buka sih. Oke. Saya toleransi itu adalah kita yang memahami perbuatan orang lain. Kalau tenggang rasa diterima oleh orang itu, menurut saya bedanya antara toleransi dan tenggang rasa. Jadi kalau tenggang rasa kita yang melakukan sesuatu, kalau toleransi orang lain yang melakukan sesuatu dan kita memahaminya, mengertinya itu. Memberi bantuan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang, itu kan kita yang memberi bantuan. Kita yang memberi bantuan gitu. Jadi kita yang melakukan sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain, itu tenggang rasa. Justru saya agak sanksi di nomor 4, Bang. Semua anggota rapat diam. Jadi ketika ada orang yang presentasi misalnya, kan yang melakukan sesuatu adalah si orang yang presentasi, saya mendengarkan. Bang Zul perbuat di situ. Itu lebih ke toleransi sebenarnya. Saya memberikan toleransi kepada Bang Zul yang sedang memberikan materi misalnya. Itu nomor poin 4 justru menurut saya lebih ke toleransi, bukan ke tenggang rasa. Karena yang melakukan sesuatu adalah orang lain dan kita menghargainya gitu. Itu Bang. Oke Bang, oke. Ini berarti jawaban tadi bukan berarti jawaban yang sebenarnya ya. Ini kan bahasanya dalam ranah diskusi gitu kan. Kalau teman-teman ada yang mau berpendapat, tapi berarti kalau yang A ini toleransi dalam berpendapat ya Bang ya. Maksudnya ke sana ya? Mungkin gini. Iya, gini. Sedikit Abang lengkapi lagi lah. Sebenarnya toleransi, tenggang rasa
sebenarnya nggak melihat subjek ataupun objeknya. Subjeknya kita pribadi yang melakukan juga memang bisa digolongkan toleransi ataupun tenggang rasa. Ya objek yang ditujukan itu ya bisa juga digolongkan ke situ juga. Tapi kalau toleransi, kalau abang ya yang abang pahami selama ini, dia seharusnya lebih melihat menghormati perbedaan. Titik beratnya pada perbedaan, toleransi. Sementara kalau tenggang rasa, kesediaan kita sebagai individu untuk mengendalikan diri, memberikan respon kepada orang lain. Bukan melihat perbedaannya, tapi toleransi lebih menitikkan ke perbedaan. Makanya abang lebih menyorot tadi nomor 5 itu ke toleransi. Sementara kalau nomor 4 itu karena menitik beratkan kesediaan kita pribadi, individu, untuk mengendalikan diri dalam respon orang lain, itulah bentuk tenggang rasa. Namanya tenggang rasa. Berarti kita sendiri yang mengendalikan diri untuk menangkap respon dari orang lain, gitu. Ya. Jadi bukan perkara di subjek ataupun objeknya, tapi itu tadi toleransi titik di perbedaan. Sementara kalau tenggang rasa pada kesediaan mengendalikan diri. Ya. Itu Tapi aja. Mas Wawan juga tadi 1, 2, 4, 5. Berarti kan sempat kayaknya 4 bisa juga gitu kan. Kayak gitu. Berarti kan istilahnya soal ini memang belum duduk gitu kan ya. Tapi ya ini yang aku terima dan dia emang bahasanya mengutarakan emang seperti ini Bang, nggak ada tuh konteks di luar kata-kata ini gitu kan. Siapa tahu kan ini muncul tuh, siapa tahu atau dengan kasus atau konteks yang serupa gitu kan. Jadi berarti kesimpulannya ini ya Bang ya, tenggang rasa itu gimana kita bahasanya itu menjaga gitu ya, menjaga perasaan kita. Tenggang rasa itu gimana kita mengendalikan diri dalam merespon orang lain gitu. Mengendalikan diri dalam merespon orang lain. Gitu. Berarti respon sini sikap dan tindakan orang lain gitu ya. Iya. Kalau toleransi itu tadi menghormati dan menerima perbedaan. Iya. Oke, siap. Gimana Mas Wawan? Menyikapi perbedaan. Oke, siap. Suaranya hilang. Terkopi Bang. Oke, di sini jelas ya. Kalau aku kalau jadi menjawab soal ini, yang itu ada melihat latar belakang. Udah kayak itu toleransi banget gitu, tanpa melihat latar belakang gitu. Tanpa melihat latar belakang gitu. Jadi kayak ini berarti dia kan menerima perbedaan dan menghormati perbedaan gitu loh. Gitu. Berarti dia emang memberikan sesuatu atau memang banyak ya gitu kan konsep toleransi itu, tapi balik lagi lah ke toleransi yang emang istilahnya itu diakui atau diketahui oleh semua umum gitu. Kayak gitu. Toleransi itu kan banyak ininya itu, konsepnya itu. Kayak gitu. Tapi penjelasan dari Bang Jul bisa disimpulkan kalau toleransi itu lebih ke sikap atau tindakan kita menghormati perbedaan dan menerima perbedaan atau kesediaan kita menerima perbedaan sama dengan tadi yang konsep dasar toleransi yang teman-teman udah benar semua. Sedangkan tenggang rasa itu bagaimana kita itu bahasanya itu mengendalikan diri rasa kita itu terhadap orang lain, baik itu sikap dan perbuatan orang lain kayak gitu. Kalau aku sih yang menjadi titik titik bahwa itu tenggang rasa itu yang tadi tidak menyalakan musik dengan keras saat tengah sakit itu tinggal dibedah aja gitu loh, kayak gitu. Berarti kan di situ dia mengendalikan diri untuk tidak menyalakan musik ketika orang lain itu sedang sakit. Berarti kan di situ kan ada orang lain kondisinya sedang sakit, gitu kan? Atau nanti sikap orang lain sedang ibadah, atau orang lain nanti sedang bahasanya itu sedang sedang memberikan pendapat. Aku sih ke sana lebih condongnya gitu Bang, kayak gitu. Jadi ini yang 4 ya. Oke. Salah, maaf guys. Halo. Oke Bang Jul udah lebih dari 1 jam ini. Oke. Padahal rasanya masih kurang ya. Ya, adik-adik semua? Masih Bang, agendakan lagi Bang.
yang Mau seperti bahas ini apa? Ayo mau bahas TW, apa biar aku riset dulu. TWK Bang. Ya ini kan TWK. TWK, ini TWK nasionalisme Bang. Aku Ah, tadi membedah Iya, ini, membedah nasionalisme ini, rutin Bang, rutin. Harusnya yang begini-begini rutin Bang. gitu. Ya jangan tiap hari nanti bosan. Ya enggak, maksudnya seminggu 2 atau 3 kali Ya gitu. insya Allah. ayo coba request lah kalian dari sekarang. Apa kira-kira untuk yang kedepannya nanti? Biar Kayaknya ada yang ketinggalan ya. malah bisa ditindaklanjuti dari sekarang nanti dari sama Coach Dadan kan. Soalnya Jangan panggil coach saya Bang, panggil aja Kak Dadan. saya Aku bukan coach. memandang toleransi dan tegang rasa yang materi terakhir ini dulunya dengan frame yang sederhana sekali. Iya, Menganggap seperti sepele bahwa toleransi ya seperti itu, tegang rasa ya seperti itu. Cuman ketika ketemu soal yang hubungannya secara spesifik, mana tegang rasa, mana tepas selera, mumet Bang. iya. Dan itu ada Bang, ini real loh SKD Sekdin 2022 kemarin. Real. Lah berarti kan ini penting untuk diangkat gitu, untuk diangkat Iya, sebagai bahan pembahasan. gitu. Iya. Nantilah aku bedah lagi FR karena aku kan sekarang udah free, jadi nanti aku bedah FR terus nanti aku coba susun soal. Tapi ini teman-teman harus dipahami ya. Tadi di awal-awal aku sempat bingung cara menjelaskannya. Ini teman-teman bisa kok, sengaja aku bikin semudah itu. Ini jangan sampai baper. Ini wajib semuanya. Ini tuh kayak kaidah-kaidah pembuat soal hot dan penelan soal tuh kayak gini. Kayak gitu. Ya, ini. Cuman bingung mencari pertanyaan yang serupa karena aku tadi bedah di YouTube pun kayaknya gak ada gitu. Akhirnya aku buka-buka FR aja dan ya udah yang tadi FR. Dan ada beberapa soal kan perdebatan di grup yang kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Ya udah aku tadi kasih prinsip kerjasama ASEAN yang ini. Ini aku kemarin benar-benar membedah buku PKN kelas 9, oh ya ada dan nyambung gitu kan. Kayak gitu. Ini insya Allah ya teman-teman ada rekamannya, jadi teman-teman bisa dilihat. Sayangnya soalnya cuma 7 gitu. Mungkin di next kesempatan nanti soalnya bisa nambah jadi mungkin 20. Itu siapa Dek Liva untuk buku yang dibuat Bang Kak Dadan itu tadi itu ada di Google Drive Dek. Lengkap itu semua di Google Drive modul buku PPKN-nya. Buku Benar PPKN. sekali Kak Putri. Iya Bang. Jadi ada di Google Drive. Tengok aja di folder TWK. Di dalam folder TWK itu kalau nggak salah ada folder buku PPKN. Nah itu lengkap itu Dek. Dari kelas 5 kalau nggak salah. 5, 6, 7 sampai SMA pun ada kalau nggak salah. Iya ada. Nantilah ya. Tapi aku ngelihat kemarin coach TWK dari Bimbel oleh digital juga bagus. Teman-teman nanti tinggal di bedah aja dan diminta. Maksudnya kalau udah ada materi itu dikasih soal yang memang bahasanya itu sesuai gitu loh, kayak gitu. Bukan sesuai apa ya bahasanya itu. Misal tentang bahas identitas nasional, jangan hafalan soalnya itu. Tapi masukkan ke kasus atau teman-teman ada yang mau nyoba bikin soal silahkan. Iya mah, iya gitu. Oke, udah ya Bang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ke depannya coba saya diskusi lagi sama Bang Zul dan Bang Mamad. Terima kasih juga kepada Bang Mamad udah memberikan fasilitas dan teman-teman yang antusias. Walaupun saya belum bisa kenal teman satu-satu, tapi insya Allah nanti saya akan mengenal atau akan menuntut untuk mengenal teman-teman. Baik itu bisa teman-teman dari sekarang kalau memang bingung bisa japri boleh, di grup juga boleh. Insya Allah mungkin saya akan standby kayak gitu. Tapi saya akan menjawab jawaban pertanyaan yang memang itu soal SKD. Kalau di luar soal SKD biasanya saya diem aja kayak gitu. Karena kita nggak boleh menghabiskan energi kita dengan hal-hal yang istilahnya itu tidak masuk gitu loh. Capek jadinya. Oke. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Makasih banyak Edan ya. Iya Bang, maaf Bang kalau nggak
nggak bagus penjelasannya. Mantap kok itu. Kabar-kabar lagi nanti kapan kira-kira waktu untuk Zoom-nya ya. Orang ini udah pada nggak sabar. Mungkin, Untuk materi berikutnya oh kalian ya, bolehlah melalui japri ke abang. Nah, nanti kapan waktu udah diinformasikan Kak Dadan kapan waktu apanya, yang paling awal menyarankan mengusulkan materi itu yang abang sodorkan langsung ke Kak Dadan. ya. Tapi Bang, Oke? Apa itu? aku nggak bisa jawab bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu apa ya bahasanya Iya, pakem, nggak bisa dinalar. iya. Iya. Kalau itu insya Allah Itu Bang apakah Gilai. iya. Oke ya, kira-kira yang lain atau ada yang masih mau bertanya Ya, sebelum kita silakan di luar di luar soal mungkin apa gitu. Silakan. break atau belum ada yang belum paham tadi masalah yang dijabarkan sedikit aja sebelum kita betul-betul tutup sesinya. Di awal-awal itu Bang aku sempat bingung menjelaskannya karena nggak ada feedback interaksi jadi bingung. Tapi Wajar pas nih. ketika soal, alhamdulillah. Ini dirimu masih lumayan, masih sampai berapa tadi? Ada 20-an lebih, 30 lah. Ini abang kemarin makin lesu orang itu, apalagi kalau udah matematika. Aku sih Bang sebenarnya 3 orang juga nggak apa-apa tapi aktif gitu loh. Enak kalau aktif itu Bang. Aku aja Iya, tadi bisa merubah jawaban. Yang jawaban kemarin kita itu yang C Bang. Kan kita udah jawab A ya. Tapi kejawab C. yang asalkan memang aktif tapi terarah, bukan aktif Iya, sekedar bercanda tapi membuat ribut dan segala macam. Nah, itu yang kita. Nggak apa-apa juga sih. Yang penting masih dalam satu koridor. Yaudah gitu aja ya Bang ya. Di sini udah Oke. buka soalnya. Terima Oke. kasih semuanya Bang Mamat, teman-teman Makasih lain. Makasih banyak ya Bang Mamat. Bang Mamat, makasih ya. Lagi di luar soalnya, lagi Iya. bukber. Iya. Oke, makasih Lancar aja Bang. Jangan bosan ngundang aku Bang. Ya. Yo.